Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Indonesia memiliki beragam destinasi wisata yang mampu memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Wisata Indonesia banyak macamnya. Ada yang menawarkan keindahan, keunikan yang menguji adrenalin. Tak sedikit pula yang menawarkan pengalaman tidak biasa, seperti mengunjungi tempat wisata horor di Indonesia. Faktanya, banyak tempat wisata horor di Indonesia yang bisa dikunjungi, sekaligus sebagai ajang uji nyali bagi sebagian orang pecinta dunia mistis. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Terus support kami dan bersama kita berbagi info menarik versi Fakta Menarik. Berikut 6 destinasi wisata angker di Indonesia yang bisa dikunjungi. Desa Trunyan, desa mistis dengan mayat terserak di tanah. Lumrahnya, orang yang sudah meninggal dunia akan dimakamkan dengan cara dikubur di dalam tanah. Tapi pemandangan itu tidak akan kita jumpai di desa Trunyan, Bali. Ya, di desa yang berdekatan dengan Danau Batur ini, jasad orang yang sudah meninggal cukup diletakkan di atas tanah, begitu saja. Anehnya, walaupun hanya diletakkan di atas tanah, pemakaman di desa ini tidak menimbulkan adanya bau menyengat dari jenazah tersebut, melainkan berganti dengan bau harum. Diyakini masyarakat setempat, bau busuk dari jenazah diserap oleh pohon tarumenyan yang berada di tengah pekuburan dan sudah berusia ribuan tahun. Walaupun belum ada penelitian secara sains, masyarakat setempat percaya bahwa aroma yang keluar dari pohon tarumenyan inilah yang dapat menetralisir udara di sekitarnya. Setiap pengunjung yang datang ke desa ini akan banyak menjumpai kurungan terbuat dari bambu dengan mayat berada di dalamnya, serta sesaji yang diletakkan di samping jenazah. Berburu setan di gedung 1000 pintu yang instagenik, Lawang Sewu. Letaknya yang berada di tengah kota Semarang tidak menghilangkan kesan seram pada Lawang Sewu, meski bangunan dengan gaya Art Deco ala Eropa itu sudah dihujani sinar ratusan lampu. Kesan horor begitu terasa, terutama saat malam hari. Walaupun demikian, keunikan dan eksotisme Lawang Sewu menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan dengan ratusan pintu dan konon sejumlah tempat tersembunyi memberikan tawaran kunjungan yang sulit untuk ditolak. Menengok ruang bawah tanah gedung Lawang Sewu memang menyeramkan. Diawali dari tangga turun yang melingkar dari besi cor, pengunjung akan dihadapkan sejumlah ruang bawah tanah. Berdasarkan cerita yang beredar, ruang di ruang bawah tanah inilah sempat dilakukan eksekusi massal terhadap para tahanan ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tak ada data ataupun dokumen yang membenarkan validitas pembunuhan para tahanan itu. Namun, cerita sudah terlanjur santer beredar dan keseraman pun sudah ditebar. Banyak warga mempercayai adanya terowongan atau drainase bawah tanah berukuran raksasa di pusat kota Semarang, Jawa Tengah. Terowongan bawah tanah itulah yang dicurigai sebagai pusat habitat piton yang meneror warga Jalan Anggrek di pusat kota Semarang. Lagi-lagi, Lawang Sewu menjadi rujukan sebagai pusat kerajaan ular. Gerbang menuju Istana Laut Selatan, Pantai Parangkusumo. Masyarakat Yogyakarta sampai saat ini meyakini adanya hubungan spesial antara Keraton Yogyakarta dengan penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul.
Hubungan spesial tersebut dimulai sejak pendiri Mataram Panembahan Senopati. Dan di Pantai Parangkusumolah hubungan spesial itu terjadi. Bila berbicara dari sudut pandang mistis, Pantai Parangkusumo di Bantul banyak disebut sebagai gerbang menuju istana Ratu Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Tapi bila berbicara eksotismenya, tidak ada yang menyangka bila pantai yang bertetangga dengan Parangtritis itu sangat mengesankan. Pantai Parangkusumo merupakan salah satu pantai yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar kawasan Pantai Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam tradisi Jawa, Pantai Parangkusumo ini dianggap sebagai gerbang utama atau jalan tol menuju Keraton Gaib Laut Selatan, sebuah kerajaan Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan atau Samudra Hindia. Berbagai acara labuhan baik dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun dari masyarakat setempat digelar di Pantai Parangkusumo. Ritual labuhan keraton di Pantai Parangkusumo merupakan simbol ikatan dan kekuasaan antara keraton dan penguasa Laut Selatan. Makhluk gaib penunggu Gunung Merapi. Gunung Merapi tak ada hentinya melakukan aktivitas vulkanis yang membuat masyarakat cemas. Kepulan asap tebal dengan bau belerang yang menyengat menjadi ciri-ciri utama saat hendak mengeluarkan bebannya dari dalam perut bumi. Ya, Gunung Merapi akan meletus setiap saat tanpa kita tahu kapan waktunya. Terletak di Yogyakarta, gunung yang masih aktif ini sudah meletus sebanyak lebih dari 60 kali sejak tahun 1548 sampai sekarang. Selain bahayanya letusan, ternyata Gunung Merapi menyimpan banyak misteri. Banyaknya korban karena letusan gunung tersebut membuat adanya larangan mendaki hingga sampai puncak tertinggi. Menurut pengakuan masyarakat sekitar dan para pendaki, spot paling angker dan sering diwaspadai oleh para pendaki adalah Pasar Bubrah. Konon, di tempat inilah seluruh makhluk di kawasan lereng Gunung Merapi berkumpul. Karena jaraknya yang dekat dengan kawah, banyak para wisatawan yang kerap mendirikan tenda untuk bermalam di wilayah ini. Saat malam tiba, sering terdengar suara riuh layaknya aktivitas di sebuah pasar yang beriringan dengan suara gending layaknya pertunjukan gamelan Jawa. Di balik itu semua, ada tabir gaib yang seolah menyelimuti dan menjadi salah satu daya tarik mistis tersendiri bagi penganut ilmu kebatinan. Lokasinya pun tersebar di beberapa titik lereng Gunung Merapi. Hutan tua yang konon angker, Taman Nasional Alas Purwo. Bagi yang pernah melakukan perjalanan darat dari Surabaya ke Bali atau sebaliknya, pasti akan melewati Alas Purwo di Banyuwangi. Hutan tertua di Pulau Jawa ini begitu rapat dan teduh, dan bila dijelajahi saat malam hari dengan minimnya cahaya lampu dan bulan, tentu bisa menawarkan sensasi yang menyeramkan. Pada dasarnya, Taman Nasional Alas Purwo menawarkan keindahan alam khas Jawa Timur, mulai dari lanskap yang keren hingga pantai yang eksotis di sejumlah sisi, lengkap dengan keanekaragaman hewan yang ada di sana. Mulai dari babi hutan, rusa, dan masih banyak lagi lainnya. Walaupun demikian, sisi misteri tetap jelas terasa dan bisa menjadi bumbu seru untuk melakukan penjelajahan di dalamnya. Santer terdengar kabar tentang rumor orang-orang yang menghilang di sana. Ya, ada banyak cerita tentang orang-orang yang penasaran dan masuk Alas Purwo, tapi mereka tak bisa keluar. Mereka tertelan selamanya di rapatnya hutan Alas Purwo. Tak hanya kental dengan rumor menghilangkan manusia-manusia, tempat satu ini juga identik dengan ilmu gaib. Tepatnya sering dipakai untuk belajar ilmu-ilmu klinik. Ada banyak sumber yang menginformasi tentang hal ini, yaitu dengan banyaknya gua-gua di sana yang ternyata selalu meninggalkan jejak manusia. Tanah Toraja, ritual kematian masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian merupakan ritual terpenting yang sangat disakralkan, serta merupakan ritual terpenting dan termahal.
Proses pemakaman orang yang meninggal dapat berlangsung selama berhari-hari, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, tergantung kesanggupan keluarga mengumpulkan dana. Dalam masa itu, jenazah dibungkus kain dan disimpan di tongkonan atau rumah adat Toraja. Adalah mak nene, ritual masyarakat Toraja yang sempat menghebohkan masyarakat. Mak nene sebenarnya bukan ritual jasad yang berjalan sendiri seperti mitos yang selama ini santer terdengar. Dalam ritual ini, keluarga mengganti pakaian jasad yang telah disemayamkan dalam peti mati. Sebelum membuka pintu kuburan, pemuka adat akan membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno. Ritual ini diawali dengan membersihkan jasad leluhur, kemudian melepas pakaian lama dan diganti dengan pakaian baru. Waktu pelaksanaan ritual ini biasanya berdasarkan kesepakatan keluarga dan musyawarah warga, 3 atau 4 tahun sekali.